Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, mara tak biasa bersama-sama kita ucapkan sebagai salah satu wujud tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada kalimat niki bersama-sama dapat kita hadiri pengajian bulanan yang mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makin dik marak biasa suruh nganjang harap jadi temui nurut doang bisa basel dipindahnya. Jadi makin niki jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki 1 bulan yang merupakan salah satu bulan persiapan. Jadi bulan Sajulu, bulan persiapan sak pertama yaitu Rajab, Syahrul I'dad. Mungkin Sya'ban persiapan, bulan persiapan sak terakhir sebelum kita memasuki Ramadan. Maka Rasulullah selalu mengajarkan kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita diajarkan untuk mohon keberkahan Rajab dan Sya'ban sehingga kita bisa masuk Ramadan dengan hasil yang terbaik. Karena lamun waktu niki berkah, maka tidak ada yang akan sia-sia. Lamun berkah waktu niki pasti dinarak sia-sia. Ada mara ilmu endah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah umur beliau 46 tahun. Tetapi hasil daripada umur 46 tahun niki lebih lama dengan seumur ratusan tahun. Tak mau negawe selama hidup, tak bermanfaat untuk diri maupun untuk umat manusia. Imam Syafi'i kira umur 55 tahun sampai makin diharak dengan lupa saran Imam Syafi'i ini. Salah satu ulama dari mazhab yang 4 dengan pengikut kedua terbanyak. Jadi paling luwih pengikut Imam Syafi'i setelah Imam Hanafi. Itu tentu karena keberkahan umur yang beliau miliki. Jadi lamun wah umur niki berkah, maka dia narak jak sia-sia ya ampun. Yang pelungguh sami adalah sangat penting untuk kita selalu mohon keberkahan umur. Pendek belok umur 2 si pendek. Ending umur belo tebing sampai 12 tahun si Allah Ta'ala. Lagu dia tahu kembali kan susah termasuk. Atau dia narak hasil pegawaian sama pegawai selama 12 tahun ini. Maka Rasulullah mengajarkan tiang pelungguh sami, ajah tiang pelungguh sami untuk memohon keberkahan Rajab dan Sya'ban. Adik nesak dia narak sia-sia Rajab aja Sya'ban niki. Lamun wah Rajab Sya'ban bagus sin berisi, maka insya Allah Ramadan
akan bisa kita masuki dengan hasil yang terbaik. Yang kedua, wah biasa gawe bagus. Wah biasa gawe sabagus. Maka kalau tiang pelungguh sami berniat menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, harus leman mungkin. Leman pemulai biasa diri baca Quran niki. Kalau aku jalemak lamun wah Ramadan, buka Quran ini marah niki. Paling anget tai manok di panggang. Pacu elek malam pertama, malam kedua, malam ketelu, malam keempat. Nah, lelah kita mati ni terus payu. Akhir ngone-ngonean marak sak jelo biasa. Pada malah saya sama dia berniat lui tentang sembahyang sunat lama elek bulan. Sekarang bulan Ramadan. Pokok lama lamun wah Ramadan, ndek kak belin searan sembahyang terawih. Leman awal sampai akhir. Lagu sampai Ramadan. Bil khusus Sa'ban, Rajab Sa'ban. Dan luar biasa gawe sembahyang sunat. Bahkan sembahyang wajib pun kadang-kadang dan masa datangan. Lalu dimilih sembahyang sunat dengan sempurna. Tarawih kita, kemudian sembahyang witir endah dapat kita laksanakan dengan maksimal pada bulan Ramadan. Harus kebiasaan diri sembahyang sunat leman mangkit. Mana-mana sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Mana-mana sembahyang sunat witir sak rakaat semalam. Mana sembahyang duha. Artinya ada latihan. Sehingga lamun apapun itu, kalau tanpa latihan, dengan biasa diri pasti hasilnya tidak akan baik. Coba berperhatian. Dengan saat sembahyang terawih, leman awal Ramadan sampai akhir niki, pasti dengan niki biasa sembahyang sunat. Lalu lamun dengan doa biasa sembahyang sunat. Oh, malam pertama sampai rorong. Malam kedua sampai warung batul. Diberi sisi dengan terawih. Malam ketelu marah niki masuk. Liwat minggu pertama masih marah biasa. Di minggu ketelu lain darah ruang megian. Demam aku ni gembira. Lah kebetulan polak nor segenceng mesak kuning. Sampai retek kosak kuning. Niki lah ruang arak doang penyebab borong. Arak doang penyebab beling sembahyang sunat niki. Kenapa? Karena belum kita biasakan diri. Maka dari itu dalam kesempatan yang baik ini, kesempatan niki mari kita sama-sama ingat bahwa Ramadan sudah semakin dekat. Rajinan dan baca doa sabaru niki dan biasakan yang baik-baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi dan pembantu Nabi. Ia saleman kocek berhadam oleh Nabi sampai nembelinan Nabi. Ia sawah kedua Nabi sampai umur lebih anak, maka beliau niki lebih 100 umur. Anak bayi ni dah sampai 100. Ilalah dan kedua sahabat. Rasul Abu Hurairah kedua Nabi kuat hafalannya, maka selapuk sawah ini si Nabi dia narasi lupa si Abu Hurairah. Padahal ini paling mudik dalam Islam dan dari sahabat saat terkenal. Hanya 3 atau 4 tahun beliau mengikuti Nabi. Cuma Nabi sauli Nabi dia narasi lupa. Yang kedua Abu Hurairah. Lain-lain dan doa rasa sahabat. Milik tuan ada nak sogeh, kedua ada nak sogeh. Arak milik sogeh, ini dua dendek bahasa Nabi. Malik ngendek dendek bahasa Nabi. Malik ngendek kedua. Ni bembek ni jauh. Sehingga setelah Arab bembek ni jadi 2, jadi 3, 100, 1000, 2000, 10.000.
ngonek-ngonekan kah sembahyang terus di masjid. Tak mula ia doang paling juluk di masjid. Ngonek-ngonek dan mula sebulan zakat. Iyalah, jadi Nabi lah menuhara tindingin si sahabat berkena dendek berarti ya hikmah yang sudah beliau ketahui sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Sya'ban basin sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah bulan di mana para sahabat mulai menekuni inkabbu 'alal masahib. Mereka mulai menekuni mushaf. Maksudnya rajin membaca Al-Quran. Mulai pada rajin latihan baca Al-Quran. Membaca pelungguh sami ibu-ibu Qur'an. Ya basin. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan kelebihan bulan niki. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Yaitu bulan diangkatnya amalan-amalan manusia. Ya, pada Raf'us Sanawi, laporan tahunan. Dari amal yang pelonggah sami niki ada sak tahunan Raf'us Sanawi, ada sak Raf'ul Usbu'i, ada Raf'ul Yaumi. Jadi dalam bulan tahun piran tuan angkat amal-amal tiang pelungguh pada bulan Sya'ban. Seperti hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan fa'uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Dan saya suka ketika Allah mengangkat, ketika malaikat melaporkan amal saya kepada Allah. Saya berharap saat saya sedang berpuasa. Nah, yang untuk Nabi lamun bulan Sya'ban rajin beliau puasa banding dengan bulan-bulan selain. Ya begitu jadi latihan, anda merasa baru kalau latihan puasa, latihan juga. Dua bahasa Nabi, Sya'ban adalah bulan di mana Allah mengangkat amal manusia. Para malaikat melaporkan amal manusia kepada Allah. Ijmalan secara umum. Nah, bahasa Nabi, saya berharap waktu saya angkat amalnya itu puasa. Saya sedang berpuasa. Nah, itu tidak puasa. Oh mana-mana berusaha gawe barang sak bagus loian le bulan niki. Saya waktu saat laporan niki lawan kaifa taraktum ibadin. Kalau ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Waktu musabilin panjaknya nyekan kembih. Nah, iya sa wirwan menyebabkan Nabi sangat menjaga. Yang pun tetap berusaha puasa jelu bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan selainnya. Nah, itu namanya Raf'ul As-Sanawi, laporan tahunan. Ada Raf'ul Usbu'i, laporan mingguan. Oh, terlapor mingguan masih. Bahkan itu kata para ulama fassalan lebih rinci. Ada laporan bani satahunan. Piran tahun jelo Senin ganti jelo Kamis. Yang pun Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis. Jadi amal-amalan yang pelungguh sami ini kita laporan si malaikat jelo Senin ganti jelo Kamis. Wa uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'im, dan saya ingin waktu saat laporan mingguan amal nu nyekel ke puasa. Yang pun Imam Ibnu Katsir ketika membahas ayat yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab, beliau mengutip salah satu pendapat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas berbahasa semua macam amal manusia, amal sak tegawet maupun sak tunian,
hatta sampai-sampai ucapan dengan kena akal tu, syarib tu, masyaitu, saya berjalan, rojak tu, saya kembali. Apapun ucapan dan perbuatan tiang pelungguh sami dicatat semuanya oleh malaikat. Kenapa untuk laporan? Cuma dengan jelo kemis, baru terpilih amalan ni. Biasa amalan berdua dosa, biasa uni berdua dosa, biasa pegawaian berdua dosa, pegawaian sak berdua pahala, uni sak berdua pahala tersimpan. Saat dia narap pahala, dia narap dosa, kata yamqullahu ma yasha' wa yusbit. Allah menghapus yang dia kehendaki dan Allah menetapkan. Misal mungkin pelungguh ikut tukul. Bagus nak tundik tukul ni. Bagus. Arak pahalin arak. Berarti tersimpan. Lagu misal tukul elek bok ni. Bok. Berdosa nak tundik. Belum tentu. Kecuali nak ingat tukul berbalu haliwar. Ini nak berdosa. Misal. Dia narak wah, pokoknya nganggur jamak. Berarti dia narak dosa. Pahalin dia narak. Berarti sana lagi. Berarti yang dia narak dosa dia narak pahalin. Kata tukul sana. Jadi lamun tukul sana ngaji, tersimpan. Tukul sana kan lebok, hapus. Lagu lamun tukul lebok ni kian pun. Pedasar tukul berbalu misal. Tertulis. Dosa ni. Tertulis. Dicatat. Kenapa ada kandungan dosanya di situ? Ada kandungan dosanya. Itu namanya raf'ul usbu'i, laporan mingguan. Jadi semua dicatat, bahkan semua ucapan. Kemudian ada namanya raf'ul yaumi, laporan harian. Jadi bilang dulu, laporan masih pegawai di kisi malaikat. Rasulullah mengatakan ya ta'aqabuna fikumul malaikat. Jadi bilang dulu malaikat ini bergantian. Bagaimana malaikat berdua sip-sipan. Lawan giliran malaikat A, lawan situ malaikat B. Ada bagaimana? Bertugas semalam, bertugas kejelo. Ada malaikat satu tugas berdua doang, ada masih. Jadi yata'aqabuna fikum malaikat. Jadi malaikat itu bergantian. Wa yajtami'una fi salati al-fajri wa salatul asri. Mereka berkumpul bertemu ketika salat subuh, salat fajar, atau salat dan salat asar. Jadi mulai subuh terganti lawan asar. Mulai asar lawan terganti subuh. Begitu terus dia pergantian. Nah, waktu saya melapor malaikat ini ketuan. Kaifa taraktum ibadi. Padahal Allah Maha tahu. Allah tahu bejulus Allah Ta'ala. Cuma inilah proses yang diajarkan kepada kita. Ada namanya struktur. Karena kita ada di alam dunia yang berjalan dengan struktur yang ada. Lama mikir sembahyang asar tepat waktu. Atau waktu sembahyang subuh pelungguh sami tepat waktu. Maka laporan malaikat niki nabi ini atayna wa hum yusallun tarakna wa hum yusallun. Waktu kedatang ya Allah nikan sembahyang. Waktu kebelin nikan sembahyang. Maka faghfirhum yawmatina. Lamun ke sembahyang subuh tepat waktu, sembahyang asar tepat waktu, maka laporan malaikat nyukeun kedatang Allah nyukeun tinduk nyukeun sembahyang waktu sabelin masih nyukeun sembahyang
Dan langsung kedua si malaikat, ampunilah mereka ya Allah. Langsung dengan ampun si malaikat lamun pas waktu. Lagu misal sembahyang subuh jam 6 ke pitu. Orang itu laporan tarokna atayna wahum naimun. Oh, waktu datang masih tendok ya Allah. Terus sembahyang asar jam 5. Jam 4 makan kembing. Nyekun lalu mancing lendung. Jadi unit laporan waktu datang ya Allah makan tendok, waktu kembali makan pancing lendung. Borong kedua si malaikat itu. Jadi bulan jenuh amal yang pelonggoh sama niki dilaporkan. Jadi arah-arah laporan harian, laporan mingguan, aja laporan tahunan. Mungkin yang pelonggoh sami ada di masa yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima laporan daripada amal-amal hambanya yang sifatnya tahunan atau tak bilang tahun. Maka dari itu kita lebih-lebih dalam momen saat lebaran alam syahrul iddad, bulan persiapan menyambut Ramadan, kita perbanyak amal-amal kebaikan, lebih-lebih yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Kalau Ramadan adalah bulan Al-Quran, leman makin biasaan diri rajin-rajin baca Al-Quran. Penting ada kegiatan kita yang menunjukkan bahwa kita berusaha berikhtiar supaya Allah menjadikan Ramadan yang pelungguh sami menjadi kesempatan yang terbaik. Saya nggak selaku dengan ibu-ibu, selaku dengan pasti dalam angin lem Ramadan dek najak belin, kecuali dalam keadaan dengan amal soleh yang banyak, amal yang sudah berlimpah. Niki angin pokok muka Ramadan lemak jak ibadah nonton. Jadi niki makin tiang pengen kuah jam solas muka tiang lanjutan niki belu jari. Anggih mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.